Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Di sini saya akan menjawab ya, sekaligus akan mengasih gambar ya, karena permintaan daripada subscriber yang sudah memberikan komentar ya, untuk dibuatkan dengan kata-kata ya seperti ini, tidak kurang tidak lebih ya. Bang, tolong buatkan gambar pemasangan listrik dengan groundingnya. Oke? Dengan permintaan subscriber, terima kasih sudah mau berkomentar untuk meminta gambar pemasangan listrik ya, berikut dengan groundingnya. Oke, sebelum kita lanjut untuk pemasangan instalasi listrik, sahabat, dimanapun berada ya, pemula untuk teknik elektro ya, teknik listrik, so pasti harus tahu terlebih dahulu alat-alat yang kita harus pasang ya, yang kita akan pasang, yang dimana bila kita akan memasang suatu instalasi listrik, yang harus kita persiapkan adalah sesudah MCB pengaman ya di dalam, dan KWH sebelum MCB-nya. Kita harus siapkan sebuah saklar ya seperti ini, yang biasa jatah daripada PLN ya. Bila memasang baru akan ada saklar dua kutub ya seperti ini ya. Ini adalah namanya saklar dua kutub ataupun saklar ganda. Oke. Juga kita akan siapkan sebuah stop kontak ya, yang seperti ini. Ini adalah stop kontak ya, sahabat, jangan sampai terbalik. Kalau stop kontak yang ada lubangannya seperti ini, yang buat colokan stikernya ya, ini adalah stop kontak ya. Karena kebanyakan di para sahabat, saya pun pasti sangat memperkirakan ya, karena itu sudah banyak lazim bilang stop kontak ini terbalik ya, dengan saklar seperti ini ya. Ini kalau yang belum tahu, ini adalah stop kontak ya, pada ini saklar ya, saklar yang seperti ini, stop kontak yang seperti ini ya. Oke, seperti yang kita akan gambar, dan saya juga siapkan saklar satu tunggal ya seperti ini ya, yang dimana kita akan susun ini saklar satu ya, atau saklar tunggal, dan kita akan pasang stop kontak dua buah ya, dengan berurutan memulai dari saklar dua kutub ya, atau dua arah, dan juga stop kontak ya satu, dan juga saklar satu ditambah stop kontak akhir satu ya. Ini saya akan coba gambarkan pemasangan keempat buah yang kita akan pasang ya. Oke. Pertama yang kita harus siapkan adalah jalur instalasi kabel utama ya, yang dimana kabel instalasi jalur utama itu adalah akan ada 3 kabel jalur utama ya. Di atas ya, sebelum ataupun sesudah MCB ya, akan ada, kita harus juga mengenal jalur-jalur itu dan simbol-simbol daripada gambar untuk jalur perkabelan. Seperti kalau kita gambar ataupun memasang perencanaan kabel adalah kita akan menyiapkan kabel buat fasa ya seperti ini, ataupun setrum ya, kalau bahasa mudahnya di kampung adalah setrum ya. Ini warnanya sesuaikan dengan PUIL ya, atau Pelaturan Umum Listrik Indonesia ya, seperti itu. Oke, ini kita sebut jalur fasa ya. Dan kedua, pasti ada jalur massa ataupun netral ya, seperti itu. Dengan simbol, kalau kita jalur netral, kita simpan di bawah ya, seperti ini. Oke, netral adalah satu garis tapi potong-potong ya, atau putus-putus seperti ini. Ini adalah jalur netral ya, kabel. Oke, mohon maaf bila gambar nanti tidak rapih ya. Oke, dan kita akan siapkan juga kabel untuk grounding ya. Disesuaikan kabel grounding adalah simbolnya di gambar, tekniknya adalah garis bertitik ya, seperti ini. Ini adalah gambar
grounding ya, kabel untuk grounding. Nah, ini adalah untuk membedakan antara kabel pasa dan grounding. Kita buatkan di gambar, tekniknya seperti ini ya sahabat. Oke, bisa sahabat perhatikan karena permintaan pemasangan instalasi listrik sederhana untuk sekalian dengan pemasangan groundingnya sahabat. Oke, kita akan coba memulai pemasangan. Dari awal saya siapkan 2 buah saklar ya. Nih. Di sini sudah ada jemperannya ya. Ini jemperan bisa kita buat sendiri kalau belum ada ya. Karena di sini dari pabrikannya atau dari tokonya sudah ada kabel tembaga seperti ini yang sudah dijemper. Ini adalah buat arus inputnya ya, ataupun tegangan ataupun setrum inputnya ya ke sini. Mau yang di sini ataupun yang di sini tinggal cokkan saja ya. Dan outputnya ada 2 buah ya, yang ini ya, kiri kanan. Nah, ini adalah kiri kanan juga karena sudah di jumper untuk setrum masuk ya, seperti itu. Oke. Kita gambarkan dengan seperti kita gambar pengawatan saja ya, biar mudah dipahami. Karena tahapan untuk menggambar teknik listrik adalah ada simbolnya juga ya sebelum pengawatan di gambar ya. Dan kita di sini akan langsung menuju ke pengawatan agar mudah dipahami buat para pemula kelistrikan. Oke. Kalau kita akan menggambar saklar 2 ya, kita siapkan di sini misalkan ini gambar pengawatannya adalah saklar seperti ini. Sebenarnya di channel ini sudah banyak sekali menggambar tentang pengawatan instalasi listrik ya. Nah, di sini ada 2 buah stop saklar ya. Oke, biar lebih rapi kita karena ini saklar, kita hapus terlebih dahulu ini kedekatan ya. Oke, di sini ada 2 buah jalur ya yang akan keluar menuju masing-masing lampu ya. Nih di sini ada 2 buah, kita lihatkan. Di sini ada 2 buah nih, 1 2 1 2 untuk jalur kita. Di sini adalah yang merah untuk input. Nah, ini adalah jemperan ya, ibaratnya ini adalah di jemper. Nah, yang ini ya, yang tembaga ini. Dan kita ambilkan arusnya ataupun setrumnya ya dari pasa ini ataupun pasanya langsung akan masuk ya ke bagian input ini ya nih. Oke, dan outputnya akan keluar ya, ini adalah simbol saklar putus dan nyambungnya seperti itu. Dan ini akan menuju ke masing-masing tujuan ya, mau lampu ya ataupun mau kipas angin ya, apa saja. Yang penting ini adalah sebagai pemutus ya, fungsi daripada saklar adalah sebagai pemutus dan penerus arus ataupun setrum ya. Dan di sini belum nyala ya, karena di sini belum ada netralnya. Kita tinggal ambilkan dari sumber utamanya netral. Nah, di sini kita misalkan memasang kepiting, kita ambilkan netralnya. Seperti ini, dan sama ya, yang sini juga netralnya kita tinggal ambil seperti ini ya. Di sini lampu sudah bisa menyala kalau saklarnya sudah di-on-kan ya, sahabat. Nih, cukup simple untuk pemasangan saklar, sahabat. Oke, cukup selesai memasang saklar ya. Di sini tidak ada untuk penempatan groundingnya ya. Di situ grounding belum ada tersambung ke bagian apapun, masih menuju untuk tempatnya nanti ya, dia akan muncul di sebagian adalah di stop kontak seperti ini ya. Lanjut, untuk memasang stop kontak sebenarnya sangatlah mudah ya. Ini adalah ujung daripada sumber tegangan listrik yang ada di rumah ya. Kita tinggal nyari stop kontak, itu adalah ujung stop kontak itu adalah sumber listrik ya, akhir dari PLN ada di stop kontak ya.
Cukup saja kita mengambil ketiga buah jalur ya. Di sini pasti ada pasa yang kita gambarkan seperti ini stop kontaknya. Nah, di sini ada dua buah lubang ya. Di sini ada dua buah lubang nih. Ini adalah skrup ya untuk mengencangkan kabel di sini masuknya, dan di sini ada lubang tambahan lagi adalah buat groundingnya ya. Nah, di sini adalah groundingnya yang bagian tengah ya. Berarti di situ ada 3 buah skrup yang kita akan memasang ya. Kabel masuk ya. Kita samakan saja gambar pengawatannya seperti kotak saklar saja ya, agar mudah dimengerti ya. Kita tinggal ambil pasa satu ya, langsung menuju ke skrup satu ini, dan netral kita ambil masuk ke bagian lubang satunya lagi, dan ini adalah grounding. Nah, dimana pemasangan grounding baru mulai terpasang ya di stop kontak sahabat. Nah, seperti inilah sebenarnya sangat mudah bila sudah memahami jalur-jalur kabel utama dan menuju ke perangkat ataupun alat-alat untuk mengoperasikan beban ya. Ini adalah pemasangan grounding. Dan bagaimana kalau sudah terlanjur dari atas hanya menggunakan 2 kabel ya. Nah, di sini ada kabel yang akan masuk, sebetulnya harus 3 ya untuk SNI-nya atau standarnya. Di sini ada pasa, di sini ada netral ya, dan di sini ada grounding ya sahabat. Ini ada skrupnya. Nah, ini adalah groundingnya di sini ya. Nih yang ada body keluar itu adalah kabel grounding ya. Nih. Dan bagaimana kalau sudah terlanjur hanya menggunakan 2 kabel, sedangkan mau memasangnya sudah susah, ataupun karena mungkin kerjaan ataupun dakan yang sudah tertanam kabelnya, kita mudah saja mengambil tambahan ataupun memasang grounding. Misalkan di sini belum ada ya, kita hapus. Di kabel utama tidak ada ya. Nih. Kita bisa membuat sendiri ya, dengan kita akan pasang di bawahnya ya. Di situ kan ada lantai. Kita pasang di bawahnya. Ya, ini grounding, masukkan besi sekitar 1,5 meter atau 2 meter ya ke tanah, lalu pasang kabel ya di sini. Ini adalah tanah misalkan. Nah, ambilkan saja dan nanti bisa ditutup. Bagaimana caranya saja sahabat ya. Bila mana mempunyai stop kontak yang belum ada groundingnya, bisa sahabat buatkan terpisah ya sendiri. Bisa untuk nanti digergaji ataupun dipotong si tembok ya, sampai menuju lantai, dilubangin di lantai ya, menggunakan kabel yang standar dan besi yang disesuaikan ya, ditanam ke tanah dengan cara ya kebumikan, kasih kabel ya yang khusus buat grounding bisa ya. Oke, seperti ini cara pemasangan stop kontak ya sahabat. Pemasangan dari sini nanti sebetulnya sudah banyak saya terangkan di video ataupun di channel ini. Memasang grounding cukup mudah saja ya. Bila hanya standar perumahan di perkampungan, cukup menanam kabel ataupun cukup menanam besi, ataupun bahannya dibuat dari tembaga. Bahkan kalaupun mampu dibuat dari emas itu lebih bagus ya, segala pengantar itu emas lebih bagus ya, karena tidak mungkin besi bisa dan tembaga juga lebih bisa ya. Memasukkan besi ya, di sini misalkan besi nih panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter ya standarnya. Masukkan ke tanah ya, lalu kita buatkan jalur pengencang kabelnya. Nah, ini adalah sebuah tanah yang besi dimasukkan ke dalam seperti itu ya. Bila mana sahabat kabel utamanya nggak ada kabel groundingnya, hanya menggunakan 2 kabel ya, misalkan di sini nggak ada, bisa setiap stop kontak di mana posisinya bisa dibuatkan jalur seperti ini, ataupun nanti bisa ngambil
rentangan-rentangan di bawah ya, bisa ditanam di tanah seperti itu sahabat. Oke, cukup mudah saja sebenarnya, gak usah kita harus memasang saklar satu karena sudah ada cukup ya, satu dengan memasang 2 buah saklar. Intinya sama ya, inputnya satu, outputnya pasti satu. Bisa dijadikan beban ya, paling menyalakan berapa lampu ya, sesuaikan saja dengan kemampuan ya, standarnya maksimum berapa melayani lampu ya, biasanya satu ya untuk kenormalan seperti ini. Oke sahabat, semoga dimengerti ya cara pemasangan saklar ganda ya dengan stop kontak seperti ini ya, sesuai dengan grounding. Nah, diperhatikan lagi kabel fasa, simbolnya di teknik adalah lurus, dan soal warna sahabat bisa dipelajari ataupun ya bisa lah kalau sudah mahir tidak akan kabel itu harus warna apa, tetapi ya kita ikuti saja pelaturan ataupun PUIL Indonesia ya, pelaturan umum instalasi listrik Indonesia ya. Biasanya kalau warna fasa bisa jadi warna coklat ataupun warna merah ya, sesuaikan saja. Dan bila biru ataupun bisa kita jadikan netral ya, seperti itu. Grounding biasanya warna kuning, berplat hijau ya, seperti itu. Oke. Untuk soal warna di lapangan pasti tidak akan sesuai ya yang sudah saya temukan di instalasi-instalasi yang sudah ada, apalagi dalam proses pelayanan perbaikan instalasi listrik ya tidak akan sesuai ya kebanyakannya. Oke, seperti ini. Semoga dimengerti sahabat. Bila tidak ada yang kurang paham, bisa berkomentar kembali ya. Saya cukupkan. Terima kasih ya sudah berkunjung, sudah menemukan channel ini. Dan jangan lupa ya untuk mendukung kelanjutan perkembangan channel ini agar terus berbagi ilmu ya, terus berbagi pengalaman buat para pemula teknik listrik ya, teknik oprek bidang elektrik, elektronik, dan apapun ya. Semoga menjadi bahan pembelajaran yang lebih melengkapi ya di sekolah. Kita sambil nonton pulang di rumah, sambil istirahat nonton YouTube untuk bertambah-tambah pengetahuan, bisa mampir di channelnya Evan Judi ini yang selalu berbagi tentang teknik-teknik pemasangan listrik, teknik-teknik perbaikan alat-alat listrik rumah tangga ya, dan juga pengalaman-pengalaman dalam memperbaiki elektronika yang lainnya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.